Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Kembali pemirsa di Berndo TVRI Bengkulu dan masih bersama saya Khairul Fahmi serta narasumber kita ada Zakia Salsabila selaku Pemudi Pupan 2024 dan juga ada Bang Nunce Marlanto SKM MSI MKM selaku Pembina Pupan Bengkulu tentunya ya. Kita ngobrol lagi bersama dengan narasumber kita dengan tema kita masih yang sama mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika. Nah kita ke Zakia dulu nih. Nah Zakia tadi udah bilang dan udah nyinggung bahwa ada yang namanya coba-coba ya. Nah kalau dari Zakia sendiri dari coba-coba itu apakah bisa akan menjadi satu yang adiktif atau aktif atau seperti apa nih untuk penyalahgunaan narkobanya sendiri? Atau kalau udah coba-coba bisa berhenti deh gitu? Oke. Baik, sebelumnya kalau kita mencoba narkoba itu kan lebih ke tepatnya jenis apa yang kita coba. Ya. Nah, beberapa hal mungkin yang jenisnya udah berat, contoh kayak ganja, ekstasi atau sabu, itu mungkin kalau kita sekali coba secara sadarnya kita mungkin akan bilang kita harus berhenti. Oke. Tapi karena efeknya itu dan faktor saraf itu udah mulai terganggu, jadi mungkin akan ada pemikiran bahwa nggak bisa diatasi lagi hal tersebut. Oke, baik. Jadi mungkin kalau coba-coba alangkah lebih baiknya kita tidak mencoba. Betul. Karena manusia itu nggak bisa handle dirinya sendiri karena Ya. kita udah dipengaruhi oleh zat-zat ini tadi yang pada akhirnya nggak bisa bikin kita berpikir secara normal lagi. Oke. Itu sih. Jadi lebih baik adalah dengan tidak mencoba sama sekali. Oke, nah kalau menurut Zakia juga nih pengaruh lingkungan, pengaruh teman, pengaruh dari yang lainnya, ini berpengaruh aktif nggak sih tentunya untuk terjadinya satu penyalahgunaan narkotika ini sendiri? Baik, kalau dari segi lingkungan pastinya sangat berpengaruh. Apalagi kita generasi muda itu lagi di fase lagi mencari jati diri. Ya. Dimana kita itu benar-benar dipengaruhi sama telinga kiri kita apa, telinga kanan kita apa, orang-orang sekitar kita bilang apa. Nah, ketika suatu lingkungan itu buruk, maka kita akan pasti terpengaruh. Karena kita masih belum tahu dunia yang benar dan baik itu seperti apa. Kita masih belajar. Nah, ketika kita diajari dengan dunia dan lingkungannya seperti itu, maka kita akan mungkin terpengaruh juga hal buruk. Pun juga ketika rehabilitasi juga pastinya penting peran keluarga juga. Karena di sanalah supportnya paling utama. Dan Oke. penyalahgunaan juga pastinya dari pengaruh lingkungan. Oke, harus pintar-pintar teman nggak sih kalau menurut Zakia sendiri? Iya, kita benar-benar harus pilih teman yang bagus itu seperti apa. Tapi menurutku ketika suatu teman itu dipilih, kita percaya kalau kita itu akan berteman sama orang-orang yang energinya sama kayak kita. Oke. Nah, kalau kita pengen berteman sama orang yang benar, kita harus jadi orang benar dulu. Oh, Maka gitu. orang-orang benar itu akan datang sama kita. Oh ide, Jadi jadi bukan kita benahi diri kita dulu ya. Bukan hanya kita yang pilih teman, tapi kita yang harus dipilih sama teman itu sendiri. Oke, jadi kita yang menjadi pilihannya ya. Iya. Oke, baik, luar biasa. Nah, kita ke Bang Nunce lagi nih, Bang Nunce. Nah, kalau orang yang sudah ini kan Bang Nunce juga bekerja di ini kan apa di BNN ya kan, BNN Kota Bengkulu. Nah, berarti sudah berkecimpung di dunia narkotika, udah paham lah ya istilahnya. Nah, kalau orang yang sudah kecanduan dengan narkoba, itu akan sulit sekali melepaskannya atau seperti apa sih, Bang? Iya, katakanlah adiktif artinya menimbulkan candu ini. Nah, apakah bisa lepas atau tidak? Nah, ini peran peran keluarga itu penting sekali. Nah, mereka yang notabene korban penyalahgunaan narkoba, walaupun itu nantinya direhab untuk masa pemulihan, ingat bahwa narkoba itu tidak akan sembuh, tapi dipulihkan. Oh, tidak akan sembuh tapi dipulihkan. Iya. Berarti mereka bakalan balik lagi. Bakal balik lagi, akan relapse lagi. Nah, makanya perlunya dukungan keluarga dan lingkungan pada saat dia menjalankan pemulihan. Oke. Jadi dengan adanya dukungan keluarga, paling tidak memberikan mental support kepada dia bagaimana dia menjalani hidup normal seperti sebelumnya. Nah, kalau semuanya bisa dihandle, semua pihak sudah mendukung, termasuk lingkungan dan keluarganya, kemungkinan untuk terjadinya relapse itu sangat kecil kemungkinan. Tetapi ketika dia misalkan di lingkungan itu ada yang membuat dia untuk kembali, maka dia akan kembali lagi ke Oh gitu.
Berarti bakalan sedikit sekali celahnya buat mereka tidak kembali lagi gitu, Bang. Iya, makanya lebih baik jangan pernah mencoba apapun alasannya. Oke, luar biasa. Baik. Nah, gini Bang, pertanyaannya lagi ya kan. Kalau katanya, kabarnya nih, kalau kita sudah menggunakan yang namanya narkotika jenis apapun itu akan terjadi yang namanya gangguan syaraf atau bisa jadi kegilaan. Nah, itu benar adanya atau seperti apa sih, Bang? Iya, ada beberapa jenis narkotika juga. Narkotika itu ada bersifat depresan, ada stimulan, ada juga membuat all-rounders. Artinya tergantung jenis dan efeknya seperti apa. Jadi ketika apa sih yang katanya seperti gila ini bukan gila seperti yang mungkin dibayangkan itu, tapi gila di sini adalah kerusakan mental mereka secara fisikis. Oke, mental secara psikis ya. Nah, Oke. dan apabila dalam jangka waktu lama benar itu akan membuat dia depresi dan mungkin akan mengakibatkan mungkin katakanlah tanda kutip gila juga seperti itu sih. Oke, itu kegilaan itu muncul karena mereka tidak dapat lagi narkobanya atau ada hal lain yang memicunya? Bisa jadi karena dia tidak mendapatkan juga atau mungkin karena efek dari jenis-jenis narkotika, ada beberapa jenis narkotika ini merusak sistem saraf. Sistem saraf itu artinya otak. Nah, ketika mereka secara psikis ini ya sistem sarafnya tidak berjalan dengan baik, ini akan merusak perilaku mereka dan itu sangat mengganggu juga kesehatan sehingga secara fisik atau psikis bahkan dalam sosial pun dia akan terganggu sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun akan katakanlah tidak berjalan seperti normal gitu sih. Oke, baik. Nah, kita ke Zakia lagi nih. Tadi Zakia juga udah menyinggung bahwa untuk penyalahgunaan narkotika ini sendiri coba-coba juga ya kan. Nah, kalau coba-coba berarti belum tahu nih efek dari narkoba ini seperti apa. Nah, kalau sudah tahu efek narkoba ini seperti apa, tapi masih tetap aja untuk menggunakannya untuk anak muda ini sendiri, itu seperti apa kalau menurut Zakia sendiri? Oke. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, itu sebenarnya manusia itu kalau normalnya kita berpikir kalau kita itu menjauhi hal yang buruk atau yang salah gitu. Tapi karena udah terlanjur mencoba dan pada akhirnya kita nggak bisa memaksa diri kita untuk ke langkah yang lebih benar, saya rasa selain peran keluarga juga dan tekad diri sendiri, alhasil pada akhirnya tetap ada aja orang-orang yang tetap mencoba karena mungkin efek euforia dari apa yang ditimbulkan dari si narkoba atau narkotika ini yang pada akhirnya nggak bisa berpikir kita itu jernih gitu. Seharusnya kita nggak mencoba, tapi karena udah terpikirkan rasa senangnya tadi ketimbang efeknya, mungkin itu yang bikin pada akhirnya ya udahlah kita coba lagi. Karena juga saya baru belajar kemarin waktu di pemateri bahwa sebenarnya para pecandu itu lebih takut akan rasa lapar tidak mencoba narkoba itu daripada rasa takut akan hukuman. Baik. Mungkin konsepnya seperti itu. Ini kenapa pada akhirnya orang coba-coba karena mereka nggak peduli tentang rasa takutnya karena itu nanti. Sedangkan sekarang mereka udah lapar, udah haus, sakau mungkin perasaannya. Itu pada akhirnya ya udahlah kita coba lagi. Ya, pada akhirnya itu memberi efek yang semakin gunung akhirnya nggak terselesaikan sama sekali. Oke, baik. Nah, ini menarik, mungkin lebih dijelaskan sama Bang Nunce kali ya kan, efek yang dibilang sama Zakia tadi, bahwa efek yang dibilang bahwa untuk pecandu ini katanya bahwa mereka lebih takut yang namanya kalau mereka itu kehabisan obat gitu kan, kehabisan obat bukan dengan hukuman yang akan mereka dapatkan. Nah, hukuman ini apakah hukuman ini ringan menurut mereka karena mereka nggak takut atau seperti apa sih, Bang? Iya. Sebelum dijawab kita iklan dulu ya. Siap. Baik, pemirsa di rumah kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berndota TVRI Bengkulu.